Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana pertanyaan tadi bahwasanya apakah pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah yaitu Isa Al-Masih yang janjikan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam saat mendirikan Jemaat Muslim Ahmadiyah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu pada tahun 1889 di awal tahun tersebut. Jadi sejak awal berdirinya jemaat ini, sejak beliau menerima baiat dari sahabat-sahabat beliau, jadi baiat pertama itu ada 40 sahabat beliau ya yang masuk dalam jemaat ini. Kemudian pada saat itu beliau tidak bersabda demikian. Justru yang beliau sabdakan adalah bahwasanya kita bisa sholat di mana saja, gitu. Dan karena pada saat itu yang menentang itu belum ada. Bahkan yang pada akhirnya itu menjadi penentang, pada awalnya itu mereka justru yang mengagung-agungkan karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, dalam hal bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Islam, baik itu dari Yahudi, kemudian baik itu dari Kristen, kemudian Hindu, Arya, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui bersama, bahwasanya mereka itu menyatakan bahwasanya karya tersebut adalah karya yang sangat monumental, yaitu contohnya adalah Barahin Ahmadiyah yang terdiri dari 4 jilid. Jadi sejak awal pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah tidak pernah menyatakan bahwasanya kita tidak boleh melaksanakan sholat di belakang orang-orang Islam pada umumnya. Akan tetapi itu pada akhirnya saja, karena pada akhirnya akibat dari pendakwaan beliau itu ya, bahwasanya saya ini adalah sosok Al-Masih yang dijanjikan sebagaimana yang dijanjikan kedatangannya oleh Yang Mulia Rasulullah SAW ini. Dan memang kewajiban beliau memang seperti itu, jadi harus menjadi imam. Karena yang disabdakan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari, bahwasanya Yang Mulia Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum." Jadi bagaimana kondisi kalian tatkala Isa ibnu Maryam itu akan turun dan jadi imam di antara kalian. Jadi memang Isa Al-Masih yang dijanjikan itu harus menjadi imam, bukan menjadi makmum, karena memang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya utusan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya pasti akan mendapatkan cemoohan dan lain sebagainya, dan itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai tempat di dalam Al-Qur'an. Lalu fatwa yang dikeluarkan oleh pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah itu sendiri kapan dikeluarkannya gitu, Pak? Jadi kurang lebih setelah 11 tahun ya, 11 tahun setelah berdirinya Jemaat Muslim Ahmadiyah pada tahun 1989. Jadi ulama-ulama yang tersohor di India saat itu, baik itu dari golongan ahli Quran, kemudian ahli hadis, kemudian golongan Deobandi dan golongan Barelwi, semua itu menyatakan kafir kepada pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah. Dan memang hal seperti ini tuh lumrah sebagaimana sunnatullah di dalam ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman ya. Jadi di dalam surat Yasin ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi sangat disayangkan bahwasanya kapan saja datang hambaku ya, maka orang-orang itu pasti akan memperoloknya. Tidak ada yang mereka lakukan selain memperoloknya. Kemudian di tempat lainnya di Al-Quran surat 51 ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kazalika ma atal lazina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Jadi seperti itulah. Jadi tidak ada utusan kami itu yang kami turunkan itu kecuali manusia itu memperolok-olok mereka dengan mengatakan sebagai sahir atau penyihir dan majnun atau orang yang gila. Jadi sedemikian banyak tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah saat itu ya. Dari ulama-ulama besar, di sini saya sebutkan satu persatu. Yang pertama itu adalah pada tahun 1892, sekitar 2-3 tahun setelah berdirinya Jemaat Muslim Ahmadiyah. Jadi Maulwi Nazir Hussain dari Delhi, yaitu ulama besar di Delhi yang merupakan ibu kota British India saat itu, mengeluarkan fatwa mengenai pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah bahwasanya jangan memulai salam kepadanya, jangan melaksanakan sholat dengan bermakmum kepadanya. Itu tahun 1892 di dalam Isya'atus Sunnah jilid 13 nomor 6 halaman 85. Kemudian Maulwi Muhammad Hussain dari Batala. Ini yang dulunya itu justru memuji-muji beliau terhadap literatur-literatur yang membela Islam ya. Akan tapi pada akhirnya justru malah menjadi musuh. Jadi mengeluarkan fatwa menjadi pengikut Qadiani pada saat yang sama menjadi imam bagi orang-orang Islam yang lain adalah dua hal yang saling bertentangan. Jadi keduanya tidak dapat bersatu. Ini diambil dari buku Syar'i Faislah halaman 31. Kemudian Maulvi Rashid Ahmad Gangohi. Gangohi itu adalah kota Islam terkenal di India saat itu. Jadi memberikan fatwa bahwasanya membiarkan dia atau siapapun juga yang menjadi pengikutnya sebagai imam Anda adalah haram. Jadi dikatakan haram ya dalam buku Syar'i Faislah. Kemudian Maulvi Sanaullah Amritsari mengeluarkan fatwa di belakang dia melaksanakan sholat adalah tidak sah. Kemudian Maulvi Abdus Sami dari Badayun. Ini pun seperti itu juga. Kemudian yang utama itu adalah Maulvi Azizur Rahman Mufti dari golongan Deoban. Ini adalah golongan yang termaksud golongan yang besar dan memiliki anggota yang banyak di Hindustan saat itu, di anak benua India.
Jadi memberikan fatwa siapapun juga yang mendukung akidah Qadiani dan menjadikannya sebagai imam sholat adalah haram. Dari Syarif Faisal halaman 31. Kemudian selanjutnya adalah Maulwi Ahmad Reza Khan Berelwi. Ini adalah pemimpin dari sekte Berelwi, salah satu mazhab di dalam Islam. Jadi mengeluarkan fatwa bahwasanya sanksi mengenai sholat di belakangnya adalah sama seperti sanksi yang diberlakukan bagi orang-orang yang murtad. Jadi nauzubillah dikatakan, tidak hanya dikatakan haram ya, tidak sah dan lain sebagainya, bahkan dikatakan seperti murtad juga. Di dalam Husamul Haramain halaman ke-95. Jadi sebagaimana ya, ini merupakan pembenaran daripada firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang mereka lakukan itu selain mereka itu memperolok-olok nabi tersebut, padahal sudah sedemikian banyak tanda-tanda yang diperlihatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendukung kebenaran dari pendakwaan beliau itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang beliau sabdakan itu ya adalah pada tahun sekitar 1900. Sekitar 1900, yaitu beliau mengeluarkan fatwa bahwasanya ya dalam hal sholat saya melarang, yakni jangan sholat di belakang mereka. Selain itu, dalam urusan-urusan duniawi lainnya, silakan bercampur dengan mereka. Berbuat ihsanlah kebaikan pada mereka. Perlakukanlah mereka dengan akhlak baik. Pinjamkan hutang kepada mereka dan bila diperlukan boleh berhutang pada mereka. Jadi bersikaplah dengan sabar. Mungkin mereka pada akhirnya akan mengerti. Ini yang disabdakan oleh pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi ini merupakan suatu hal yang logis apabila selama kurang lebih 10 dan 11, hingga 11 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah mendapatkan perlakuan seperti itu, dikatakan sebagai kafir, jangan sholat, jangan mengucapkan salam dan lain sebagainya. Tentu merupakan sebuah hal yang logis apabila pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah setelah melihat keadaan-keadaan seperti itu tadi, bahkan akibat ya dari fatwa kafir mereka itu adalah kita apabila sholat di tempat yang lain itu kita mendapatkan justru perilaku tidak etis. Jadi misalnya kita sholat di suatu tempat kemudian langsung diusir gitu ya, langsung diusir. Kemudian apabila kita datang sholat ke suatu masjid kemudian terjadi perkelahian di sana karena mereka tahu kalau kita itu adalah Ahmadi. Jadi untuk menghindari perkelahian tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah memberikan saran, memberikan nasihat bahwasanya dalam hal sholat saya melarang, yakni jangan sholat di belakang mereka. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, seperti perselisihan dan lain sebagainya. Dan apakah apa yang dikatakan oleh pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah ini berkenaan dengan larangan sholat bersama mereka, yaitu dengan imam di luar dari anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah, ini pengeluaran nasihat ini dikarenakan olok-olokan ulama atau karena peristiwa lain yang telah terjadi gitu Pak? Adakah peristiwa lain begitu? Jadi peristiwa ini ya sebenarnya bukan hanya berkenaan dengan sholat saja, bukan berkenaan dengan sholat 5 waktu saja, jadi bahkan berkenaan dengan sholat jenazah. Jadi jangan disolatkan jenazahnya. Jadi bukan berkenaan dengan sholat saja, jangan disolatkan jenazahnya. Kemudian biarkan saja jenazahnya itu, jangan dimandikan. Kalau misalnya ada seorang Ahmadi yang tidak memiliki kerabat, jangan dimandikan. Biarkan saja seperti itu. Kemudian bahkan yang lebih parahnya lagi itu adalah bahwasanya nikahilah wanita-wanita mereka itu, gitu ya. Nikahilah wanita-wanita mereka itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya apabila jadi keturunan mereka itu adalah keturunan zina gitu dan lain sebagainya. Tuh. Jadi sedemikian rupa cemoohan-cemoohan yang dilontarkan oleh mereka berkenaan dengan sholat ini, yaitu tidak hanya sholat 5 waktu ya, sholat jenazah, kemudian perlakuan terhadap jenazah, kemudian tidak boleh dikuburkan di tempat pekuburan muslim pada umumnya. Oleh karena itulah pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, maka menanggapinya dengan memberikan saran seperti itu. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya sholat yang diterima itu adalah sholat orang yang muttaqi saja. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kita itu diajarkan suatu doa ya, yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Jadi salat yang diimami oleh orang yang muttaqi itu sajalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang muttaqi seperti apa yang menerima utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu berkenaan dengan sabda khalifah dari Jemaat Muslim Ahmadiyah atau dari Rasulullah SAW sendiri berkenaan dengan hal tersebut bagaimana, Pak? Jadi berkenaan dengan sholat menjadi imam sholat ya. Jadi yang disabdakan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW itu ada juga beliau di satu tempat bersabda bahwasanya diriwayatkan dari Hazrat Abu Amir bin Al-As. Jadi janganlah engkau mengimami suatu kaum sedang mereka membenci engkau. Diriwayatkan dari Abu Daud. Kemudian di satu tempat yang lain Yang Mulia Rasulullah SAW bersabda bahwasanya 3 orang yang Allah tidak menerima sholat mereka, yaitu pertama orang yang maju mengimami suatu kaum padahal mereka itu benci kepadanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang datang sholat setelah itu terlewatkan, itu sholatnya bubar. Kemudian terakhir adalah orang yang memperbudak orang yang telah dimerdekakan. Jadi orang yang memperbudak orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan itu adalah
tidak diterima sholatnya. Ini diambil dari Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari buku Pedoman Sholat dari PT Al-Ma'arif ini yang dicetak di Indonesia ya pada tahun 1981. Berkenaan dengan Khalifah Jemaat Muslim Ahmadiyah sendiri, Pak? Jadi berkenaan dengan hal ini ya, karena hingga saat ini mereka itu terus saja memberikan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Jemaat Muslim Ahmadiyah yang sebenarnya sudah dijawab sejak awal ya. Nah, Khalifah dari yang keempat dari Jemaat Muslim Ahmadiyah yaitu Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, dalam salah satu kesempatan tatkala ditanyakan mengenai alasan mengapa tidak boleh bermakmum di belakang orang Islam pada umumnya, jadi Huzur rahmatullah alaih bersabda pada saat itu bahwasanya saling tidak memperbolehkan seseorang untuk sholat di belakangnya itu ya, maksudnya menjadi makmum ya, itu sebenarnya sudah sejak awal ya. Jadi misalnya mazhab Islam yang satu itu memfatwakan bahwasanya tidak boleh sholat di belakang mazhab Islam yang lainnya, dan hal seperti ini itu sudah tercatat di dalam sejarah. Banyak sejarah yang buku-buku mereka itu, buku-buku dari mazhab tersebut mengatakan bahwasanya jangan sholat di belakang mereka dan lain sebagainya. Yaitu memang sudah suatu hal yang lumrah pada saat itu. Padahal di dalam Islam ya, seseorang tidak memiliki hak untuk mendeklarasikan hal seperti ini. Seseorang itu tidak memiliki hak untuk mendeklarasikan hal seperti ini bahwasanya seorang tidak boleh makmum di belakang orang lain. Akan tetapi di sini yang perlu diperhatikan itu adalah pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah itu adalah sosok utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, dan imam-imam yang ditunjuk oleh mereka itu adalah imam-imam yang diangkat oleh manusia. Jadi pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah itu adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan imam-imam yang Islam pada umumnya itu adalah diangkat oleh manusia. Jadi sungguh merupakan suatu hal yang logis apabila pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah itu menjadi imam bagi mereka, bukan menjadi makmum. Nah, ini sejalan dengan sabda yang mulia Rasulullah SAW bahwasanya Isa ibnu Maryam itu di akhir zaman itu akan datang dan akan menjadi imam bagi mereka. Yang tadi telah disebutkan sebelumnya, yaitu kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum, dan akan menjadi imam di antara mereka. Oleh karena itu Huzur rahmatullah alaih pun menambahkan ya, sebagaimana halnya imam itu ya, niat dari seorang imam itu memansuhkan, membatalkan niat dari makmum. Jadi kalau misalnya imam itu niatnya sholat asar, maka apabila makmumnya niat sholat zuhur, maka itu akan batil, makmumnya itu akan menjadi sholat asar dia. Seperti itulah apabila sang imam itu niatnya itu adalah sholat isya, akan tetapi makmumnya itu niatnya sholat maghrib, maka otomatis makmumnya itu harus sholat isya. Seperti itu. Jadi imam itu memiliki otoritas yang lebih daripada makmum. Oleh karena itulah mengapa kita itu harus menjadi imam, bukan menjadi makmum. Nah, kemudian di dalam salah satu kesempatan juga Mufti Silsilah dari Jemaat Muslim Ahmadiyah memberikan penjelasan bahwasanya sebagaimana halnya yang mulia Rasulullah SAW ya berfatwa memberikan nasihat di dalam salah satu kesempatan bahwasanya umatku kala itu akan terbagi menjadi 73 golongan, sebagaimana halnya Yahudi itu menjadi 72 golongan. Dan 72 golongan itu mereka itu berada dalam api dan hanya ada satu golongan itu yang benar. Nah, di sini yang perlu menjadi perhatian itu adalah hal yang halus di dalamnya itu adalah bahwasanya yang mulia Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya 72 golongan itu di luar Islam. Jadi sungguh adat istiadat mereka itu yang mengatakan bahwasanya golongan yang ini itu kafir ya, tidak boleh sholat di belakang orang mereka, itu sebenarnya justru bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh yang mulia Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya umatku ini akan terpecah menjadi 72 golongan. Yang mulia Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwasanya mereka itu keluar dari Islam dan kafir gitu ya. Jadi apa yang dinasihatkan oleh pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah untuk tidak boleh sholat di belakang yang bukan Ahmadi itu merupakan suatu hal yang logis, karena mereka itu telah mengucapkan kafir yang sebagaimana yang sebenarnya yang mulia Rasulullah SAW tidak mencontohkan untuk mengatakan seperti itu, karena umat beliau yang 72 golongan saja itu masih dikatakan masuk di dalam golongan Islam itu. Ya. Lalu apakah menjadi larangan juga Pak untuk Islam yang di luar Jemaat Muslim Ahmadiyah untuk bermakmum di belakang Jemaat Muslim Ahmadiyah ini Pak? Jadi untuk golongan yang lain ya selain Jemaat Muslim Ahmadiyah itu tidak dilarang oleh pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah untuk menjadi makmum, karena yang diutamakan adalah imam hukum itu tadi. Jadi Jemaat Muslim Ahmadiyah itu menjadi imam bagi umat muslim yang lainnya, karena di sini ada satu sabda yang harus disampaikan juga ya. Jadi
seseorang bertanya ya, orang-orang yang bukan pengikut Tuhan, mengapa Tuhan melarang para pengikut Tuhan untuk tidak sholat di belakang mereka? Hazrat Masih Maud alaihi bersabda, orang-orang yang telah menolak jemaat ini dengan prasangka buruk, yaitu jemaat yang telah didirikan oleh Allah Ta'ala ini, dan mereka tidak peduli terhadap sekian banyak tanda, serta tidak peduli terhadap musibah-musibah yang dialami oleh Islam, mereka adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi setelah diperlihatkan sedemikian banyak tanda-tanda dijelaskan mengenai kedatangan beliau ya, kemudian musibah-musibah yang dialami oleh Islam, bahwasanya Islam itu telah setengah diserang ya, oleh berbagai macam tuduhan-tuduhan, baik itu dari Kristen dan agama lain dan lain sebagainya, bahkan dari Islam itu sendiri. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi mereka itu sebenarnya orang yang menolak beliau itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kalam sucinya bahwasanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima orang-orang yang bertakwa saja. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat ke-27. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya itu adalah orang-orang yang bertakwa saja. Jadi yang beriman itu, yang jadi imam itu haruslah orang-orang yang bertakwa, dan mereka itu sudah diperlihatkan ya, apa itu namanya, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala tidak beriman. Kemudian berkenaan dengan apabila seorang itu misalnya seorang imam itu apabila ada juga yang bertanya apakah boleh sholat di belakang orang non-Ahmadi yang tidak menyebut saya kafir, menyebut saya kafir juga ya. Di sini beliau menjelaskan ya bahwasanya orang-orang itu menyebut saya kafir. Jika saya ini bukan kafir, tentu kafiran itu berbalik ke arah mereka. Orang yang menyebut seorang muslim sebagai kafir berarti orang yang berkata itu sendiri kafir. Oleh karena itu sholat di belakang mereka tidak dibenarkan. Lalu orang yang diam-diam saja di antara mereka nih ya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya orang yang diam-diam saja di antara mereka, mereka pun sebenarnya termasuk di antara orang-orang itu. Di belakang mereka pun sholat tidak dibenarkan sebab di dalam kalbu mereka menganut suatu keyakinan yang bertentangan yang secara zahir tidak sama dengan kita. Itu intinya. Oh, memang berarti nasihat yang dikeluarkan oleh pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah ini sendiri, bukan beliau yang memulai, tapi para ulama di masa itu yang memulai duluan gitu ya Pak ya? Iya. Lalu berkenaan tambahan Pak, berkenaan dengan jenazah yang tadi disampaikan di awal, bahwa jenazah orang Jemaat Muslim Ahmadiyah ini pun tidak disolatkan oleh yang di luar Jemaat Muslim Ahmadiyah ini. Lalu apakah jenazah mereka yang bukan Muslim Ahmadiyah boleh disolatkan oleh Muslim Ahmadiyah ini, Pak? Ya, jadi di sini pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah mengenai hal ini bersabda bahwasanya Rasul yang mulia Rasulullah SAW pernah memberikan baju kepada seorang munafik dan membahyangkan jenazahnya. Mungkin saja orang itu pada saat menjelang ajal telah bertobat. Tugas orang mukmin adalah untuk menerapkan prasangka baik. Jadi yang diutamakan adalah prasangka baik. Untuk itulah telah diberlakukan agar setiap yang wafat disolatkan jenazahnya. Bagi jemaat kita tidak wajib, melainkan sebagai ihsan atau kebaikan dapat saja jemaat melakukan solat jenazah bagi warga non jemaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum." Dan doakanlah, solatkanlah mereka karena sungguhnya doa solatmu menjadi ketentraman bagi mereka. At-Taubah ayat 103. Iya. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan Bapak untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas, Pak. Jadi intinya bahwasanya tuduhan bahwasanya kita tidak boleh sholat di belakang umat muslim pada umumnya itu adalah sebenarnya sejak awalnya pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah itu telah diberikan pernyataan-pernyataan kafir dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan percekcokan dan perselisihan di antara anggota-anggota kita yang melaksanakan sholat pada saat itu, diintimidasi dan lain sebagainya. Kita tidak boleh sholat bersama mereka. Oleh karena itulah setelah bersabar sedemikian lamanya, maka setelah 10 tahun setelah itu, maka pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah mengeluarkan nasihat bahwasanya supaya sebaiknya jangan untuk sholat, sama sekali sholat di belakang orang-orang yang mengatakan kepada kita kafir. Bahkan kepada yang tidak mengatakannya pun sebaiknya jangan mengatakan, karena dalam mereka mungkin saja ada benih kemunafikan itu. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, pemirsa, akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh narasumber kita pada kali ini dapat menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua. Dan terima kasih pula kepada para pemirsa yang setia menemani kami dari awal sampai akhir. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.